Halo, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farisya Beralicia dengan NIM 2024 10 10 22. Jadi, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas perancangan aspek usaha yang kedua. Jadi, kita diminta untuk merancang sebuah rumah yang bisa dibilang uh, kelas menengah ke atas. Jadi lumayan mewah, cukup mewah. Itu site-nya berada di Bintaro, yaitu Jalan Cut Nyadin 2 deket Taman Menteng. Jadi ini adalah genrenya itu sebuah rumah neo vernakular. Jadi ada implementasi dari backstory si usernya juga. Tapi sebelum itu kita mau ngebahas site analysis terlebih dahulu. Oke. Jadi sebelumnya kami sudah pernah melakukan site visit langsung ke sana. Dia memiliki luas 13 kali 23 dimensinya. Jadi KDB-nya itu 180 meter persegi. Jadi sekitar 60% sudah dibuat. Saya ngebuatnya itu bentuknya kayak letter L gitu bawahnya, dan sisanya 40%-nya itu dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau gitu. Lalu untuk kayak analisis seperti source of noise, karena itu nggak terlalu private tempatnya, dia juga lumayan bising depannya. Jadi depan si peserta ini sengaja dibuat tertutup aja, privacy, karena kliennya itu artis. Jadi juga buat respon si bisingnya itu saya menaruh kayak master bedroom, kamar-kamar, kayak area privasi itu sengaja ditaruh di paling belakang. Jadi yang depan ini khusus untuk area publik dan area service aja gitu. Jadi ada sirkulasinya itu ada dua, service sama yang main entrance-nya itu public. Main entrance-nya ini bisa dilihat langsung, ini ada pintu di sini, ada pintu di situ. Jadi di depan, di samping carport itu main entrance-nya langsung masuk, ada powder room dan juga sitting room gitu. Jadi untuk si service-nya dia ini akan masuk ke sebelah sini. Jadi area maid semua ada di sebelah situ. Itu untuk sirkulasinya. Terus juga untuk viewpoints, karena ini perumahan samping-sampingan dengan existing building, tetangga-tetangga yang menempel, jadi untuk view juga depan kanalnya nggak terlalu bagus juga dan juga lumayan bising. Jadi saya buat semacam courtyard, inner courtyard gitu. Banyak banget tuh inner courtyardnya. Jadi di sini ada buat tempat masuknya angin juga, terus bukaan juga. Jadi nanti semua kaca-kaca, dari kaca kamar mandi, kaca jendela kamar itu menghadap, kita hadapin semua ke inner courtyard kita. Jadi angin, cahaya, sirkulasi masuk aman gitu, sama vegetasi. Lalu sunpad ya, karena punya kita ini fasadnya menghadap ke barat daya ya, jadi lumayan cukup tinggi panas mataharinya. Jadi kayak pakai double fasad juga. Fasad utamanya ini saya buat tertutup, dia ada kaca yang terlalu besar juga, ada sekitar 30%. Jadi untuk cahaya matahari dengan fasad kita yang mengarah ke barat daya, begitu responnya. Lalu kita bahas ke user karakteristiknya. Jadi yang saya ambil ini kayaknya itu saya pilih Duta Echelon 7. Kenapa Duta? Karena dia punya background latar belakangnya itu dia dari orang Jogja yang emang kental banget. Katanya juga sih dengar-dengar dia dari biru ya, dari belakang namanya Mojo. Jadi itu alasan juga kenapa saya memilih namanya itu Omah Mojo ya, karena belakang namanya juga saya ambil, dan Omah itu kan rumah di bahasa Jawa gitu simpelnya. Jadi juga atapnya agak dibikin transformasi dari bentuk si joglonya juga, dan prinsip-prinsipnya juga yang saya terapin dari konsepsi neo vernacular ini gitu. Terus untuk space recruitment itu apa? Jadi kita langsung bahas ke floor plan-nya. Jadi yang di first floor itu kita masuk, ada si carport yang bisa diakses sama sirkulasi
main entrance dan juga seamate. Di situ juga ada tangga. Jadi tangganya ini buat ke lantai 2. Lantai 2-nya ini ruang publik, dia ada studio musik dan juga ada guest room dan share room gitu lah. Jadi emang dikhususin kalau tamu-tamu di lantai 2 ini, tapi dia juga bisa akses balkon gitu. Tadi ada first plan-nya itu tadi ada si foyer masuk, lalu ada sitting room, ada powder room juga, lalu juga di mate itu ada wet kitchen. Jadi wet kitchennya itu sama dry kitchennya itu dia ada kacanya gitu, jadi bisa kayak saling komunikasi gitu. Kayak misalkan, bu saya butuh bawang, bu saya butuh ini, jadi tinggal kayak buka jendela ini. Dan juga di wet kitchennya itu ada emang ada pintu, jadi pintunya ini depan banget sama sitting room. Jadi kalau misalkan si mate-nya ini mau menjamu makanan, minuman gitu ya, jadi bisa langsung lewat situ arah sirkulasinya. Depannya juga itu ada laundry room. Jadi area laundry room itu paling depan, bersembunyi di sini, di sini itu ada laundry room. Tempatnya lumayan lah buat ngejemur juga. Tadi kan udah ada si sitting room itu agak masuk, itu ada perbedaan elevasi naik dikit, itu ada kita punya dining room itu di sini yang tengah-tengah banget, yang depannya ini langsung inner court gitu. Jadi makan sambil viewpoint yang bagus, itu menggugah selera banget. Lalu juga di situ tuh kita ada living room buat family, dia ada kayak area buat nonton TV juga, sama ada kayak lesehan gitu, jadi bisa buat sambil chill. Lalu juga ada lantai 1 ada master bedroom diletakin sini. Ini paling belakang karena emang area private, yang saya bilang responnya saya taruh paling belakang gitu. Terus juga di dalamnya ada tangga yang bisa mengakses ke lantai 2. Jadi tangga dalam ini emang khusus private, jangan bisa diakses oleh anggota keluarga. Beda sama guest room tadi ya yang paling depan. Jadi nanti paling belakang itu diakses buat menuju si kamar. Jadi kamarnya itu ada 2. Di lantai 2 kamar cowok dan kamar cewek buat anak-anaknya. Dan masing-masing kayak cewek ini punya balkoni, karena cewek ya, saya ngerti rasanya. Jadi kayak kita perlu balkoni buat melamun. Lalu yang cowok juga ada kamarnya. Jadi karena kamar cowok ini deket dengan balkoni, jadi memang kita taruh kaca di situ juga, dan balkoninya itu sering terbuka, dan sampingnya ada lounge-nya juga. Mungkin kayak teman-teman cowoknya bawa teman suka main game bareng, jadi boleh di situ. Dan balkonnya itu yang ini ya, balkoninya itu yang ini nih, balkoni yang ada si ini railingnya itu dia kayak kisi-kisi gitu. Itu juga bisa diakses sama si guest room juga bisa gitu. Lalu tadi kan ada kamar cowok cewek yang emang masing-masing punya kamar mandi dalamnya gitu, kayak kamar mandinya. Lalu dia juga ada akses tangga, tapi nggak yang langsung ke lantai 3, dia ke lantai 2 dulu stop, lalu lanjut ada anak tangga lagi untuk ke lantai 3. Itu isinya ada playroom sama rooftop teras, dan juga utility room buat taruh kayak tangki gitu. Jadi di sini di yang skala paling pertama ini ada tenis meja bisa dimainin, sama ada biliar, dan juga sitting yang playful gitu, karena ini emang judulnya playful area gitulah. Terus juga kita buka pintu bisa masuk, ini ada rooftop teras gitu, bisa barbekyuan, api unggun gitu di atas ya. Terus juga tadi ada utility room, kira-kira gitu mungkin dari si floor plan-nya gitu. Jadi emang sengaja saya ngebanyakin family lounge-nya, karena mereka kan kayak katanya private dan kekeluargaan banget gitu ya, yang paling kelihatannya ya mereka private. Jadi memang setiap ruang itu dirancang kayak emang buat kepentingan bersama gitu ya. Apalagi terutama yang playful room itu, jadi mereka bisa menikmati waktu mereka bersama-sama gitu. Mungkin buat temen juga bisa. Nah, yang bikin special di inner court ini, aku juga nerapin increase biodiversity. Jadi bakal ada banyak tanaman juga. Jadi dia itu bisa meningkatkan keberagaman jenis tanaman, juga serangga, burung, dan juga makhluk lain yang ngebuat si lingkungan ini jadi lebih hidup gitulah ya. Terus juga ada berbagai macam tanaman, jadi
fungsinya berbeda-beda juga. Ini aku udah klasifikasiin kayak ada visual, dari colornya kah, smellnya, touchnya, teksturnya apa tekstil gitu, terus taste apakah itu edible gitu, dan juga ada tanaman yang menghasilkan carbon dioxide gitu. Lalu juga ada yang insect itu dia kayak attraction, dia itu menarik sebuah serangga gitu. Jadi tanamannya udah diplot bisa dibilang kayak air mata pengantin, waledia, pisang kipas, melati, sawo kici. Nah, sawo kici ini di highlight ya karena saya baca-baca di website juga itu bilang katanya itu di rumah joglo itu mereka ada sering tanam sawo kicik. Jadi sawo kicik sama sawo biasa itu bedanya ya emang lebih kecil dan juga buahnya lumayan beda. Jadi sering dipakai ditanam di rumah joglo gitu, jadi kayak di sekitarnya. Jadi itu inspirasi dari situ, jadi kayak pohon gedenya ada yang paling gede di antaranya itu saya taruh sawo kici di sini gitu. Gak ada regulasi sih, kayak semua orang bisa nanam gitu, makanya coba deh taruh itu. Karena kalau asam jawa juga terlalu besar gitu. Terus juga ada pandan, bambu juga untuk nutupin si kisi-kisinya ini biar area private-nya nggak kelihatan dari luar gitu. Jadi itu nanti itu bakal menarik si burung juga, kupu-kupu dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih.